Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shimelinda dengan NPM 2359201132 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegagalan testing dan audit pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Ini adalah latar belakang. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam layanan transportasi udara pada tahun 2018. Perusahaan ini menjadi perhatian masyarakat karena laporan keuangannya menimbulkan kontroversi. Permasalahannya muncul karena adanya pencatatan pendapatan yang dianggap belum sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara pihak manajemen perusahaan, komisaris, serta regulator. Kasus ini menjadi contoh penting dalam pembahasan audit karena berkaitan langsung dengan proses pengujian audit dan penggunaan bukti audit dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berikutnya ada pengertian audit testing. Audit testing merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun secara tepat sesuai standar yang berlaku. Tujuan audit testing antara lain menilai kebenaran data keuangan, mengetahui adanya kesalahan pencatatan, memastikan transaksi benar-benar terjadi, dan mengukur efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Berikutnya ada pengertian audit evidensi. Audit evidensi adalah bukti yang dikumpulkan auditor sebagai dasar dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Bukti audit dapat berupa dokumentasi transaksi, perjanjian kerjasama, catatan akuntansi, bukti pembayaran, dan konfirmasi dari pihak lain. Bukti audit harus memenuhi unsur yaitu memadai, relevan, dapat dipercaya. Kronologi kasus Garuda Indonesia 2018. Pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mencatat laba bersih sekitar $809.000 atau 14,4 miliar. Namun, perusahaan juga mengakui pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aerox Technology senilai sekitar $239 juta atau 4,25 juta. Walaupun pembayaran belum diterima secara penuh, keputusan tersebut menimbulkan polemik hingga dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi. Permasalahan audit. Permasalahan utama dalam kasus ini berkaitan dengan pencatatan pendapatan yang dilakukan sebelum pendapatan tersebut benar-benar diterima perusahaan. Hal tersebut membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dibanding keadaan sebenarnya. Akibatnya muncul keraguan terhadap proses audit dan kualitas bukti audit yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Analisis audit testing. Dalam kasus ini, auditor seharusnya melakukan pemeriksaan yang lebih rinci terhadap transaksi kerjasama dengan Mahata Aerox Technology. Beberapa langkah audit testing yang seharusnya dilakukan. Pertama, menelaah isi kontrak kerjasama, memastikan kepastian pembayaran transaksi, menguji kesesuaian pengakuan pendapatan dengan standar akuntansi, dan memberikan bukti penerimaan pembayaran. Apabila pengujian dilakukan secara lebih teliti, kemungkinan kesalahan pencatatan dapat diketahui lebih cepat. Ini ada analisis audit evidensi. Bukti audit yang digunakan dalam kasus ini dianggap belum cukup kuat untuk mendukung pengakuan pendapatan perusahaan. Auditor seharusnya memperoleh bukti tahapan seperti bukti pembayaran resmi, konfirmasi langsung dari pihak Mahata Aerox Technology, dokumen pendukung transaksi, dan kepastian hak dan kewajiban dalam kontrak.
Kurangnya bukti yang memadai menyebabkan laporan keuangan dianggap kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Dampak kasus dari PT Garuda Indonesia, kasus ini memberikan berbagai dampak terhadap perusahaan, diantaranya menurunkannya tingkat kepercayaan masyarakat, adanya sanksi dari regulator, reputasi perusahaan menjadi kurang baik, menurunnya kepercayaan investor, dan menjadi perhatian dalam dunia audit dan akuntansi di Indonesia. Pelajaran dari kasus ini, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa proses audit harus dilakukan secara objektif, teliti, dan sesuai standar profesional. Selain itu, bukti audit harus cukup dan relevan. Auditor perlu lebih kritis dalam memeriksa transaksi bernilai besar. Dan pengakuan pendapatan harus sesuai aturan akuntansi. Independensi auditor sangat penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kesimpulan, kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 menunjukkan pentingnya audit testing dan audit evidensi dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Kesalahan dalam pengakuan pendapatan membuktikan bahwa auditor harus melakukan pengujian yang lebih dalam dan mengumpulkan bukti audit yang memadai, agar laporan keuangan dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.